sama dulu kok kayaknya nggak nikah-nikah, lama nikahnya nggak siap-siap. Nggak kepikir. Ya kepikir sampai sekarang ternyata nikah terus jalan. Dan masih banyak lika-likunya di kehidupan ini saya nikah gitu. Kalau ditanya dulu nggak antum racuni saya untuk menikah, mungkin juga nggak nikah-nikah. Mungkin salah satunya antum karena kepikiran. ganteng. Karena apa? Karena ganteng gitu. Jadi santai aja gitu. Enggak gitu, justru malah orang-orang karena waktu aku nikah tuh dalam keadaan menuju lumayan insecure waktu itu. Insecure karena udah umur segini tapi masih belum nikah, tapi teman-teman yang lain udah pada nikah. Mungkin lihat follow di Instagramnya udah pada gendong anak juga. Terus sering dapat undangan nikahan tuh. Jadi dulu aku sering dapat undangan nikahan, tapi yang nikah tuh di bawah umur saya gitu. Jadi aku datang ke nikahan teman-teman yang umurnya di bawah saya, karena kan saya temennya waktu itu kan macam-macam ya, emang ada yang lebih tua, tapi rata-rata banyak lebih muda sih. Udah banyak, tapi udah nikah, cuman aku kapan nikahnya ya gitu. Kok enggak ready, tapi memang merasa saat itu enggak siap sebenarnya, enggak nikah-nikah. Sampai mikir juga, udahlah aku kayaknya enggak usah nikah lah, enggak apa-apa, orang kayak di luar juga enggak nikah sampai tua, umur 40 sampai 50. Ya mereka bisa hidup dengan happy-happy aja kok kayaknya, dengan kehidupan dia sendiri gitu. Ya sekarang udah bisa nikah alhamdulillah. Ya ternyata sama juga jawaban ke temen saya yang belum nikah. Aku nanya, belum nikah karena apa? Ya memang belum siap. Iya. Jawabannya sebenarnya sama aja, belum siap. Belum siap. Sampai kapan belum kepikiran. Sih? Udah siap, mungkin udah kepikiran Sebenarnya orang nikah tuh udah kepikiran. Kalau ditanya mau nikah nggak mau, kepikiran nikah nggak? Ya kepikiran, tapi siap nggak? Belum tentu. Ya sejauh pasti jawabannya juga sama lah, kayak jawaban zaman saya ya. Masih masalah tentang uang, masalah tentang finansial masih belum ready, atau mungkin mental issue, trust issue ya. Trust issue itu berarti mungkin dia nggak mudah percaya dengan orang, apalagi mau jadiin pasangan dia akan sangat selektif. Iya, atau mungkin nanti kalau udah nikah kayak nggak bebas biasanya kan, kayak nanti kehidupannya yang lama nggak bebas lagi, terkekang, dan banyak ketakutan itu akhirnya menjadikan kita atau saya saat itu jadi nggak siap gitu. Akhirnya ya, tapi akhirnya muncul ada insecure itu yang harus dilawan, biar kalau nggak gini nggak siap-siap nih gitu. Iya. Karena nggak ya nunggu mapan juga lama ya, kayak gitu. Tapi ideal untuk menikah kalau dari pandangan Ustadz Yopi gimana nih? Untuk orang bisa disebut, oke, kamu siap nikah. Apakah itu judgement aja dari antum ngomong gitu ke orang, tapi kan antum ngelihatnya dari luar. Bagaimana dengan kitanya diri sendiri gitu? Ketika dibilang enggak kok kamu udah siap nikah, ntar dulu tahu dari mana? Jangan-jangan emang aku belum siap nih. Iya, gitu. Cuman kamu push jadi akhirnya mau nggak mau. Gitu. Iya, di push akhirnya mau nggak mau, diracunin akhirnya mau nggak mau. Jangan-jangan emang aku belum siap gitu loh. Ya jadi orang mau siap atau tidak siap itu sebetulnya masalah informasi. Nikah itu visi sebetulnya. Visi atau tujuan? Visi. Visi nikah itu tujuan? Visi. Enggak, beda dong. Tujuan itu, visi itu lebih jauh dari tujuan. Nah, seseorang yang ketika menikah itu punya... visi lebih jauh lagi purpose tuh? Iya, jauh banget. Yeah. Bisa aja, makanya kan gini, kalau orang nikah itu dijadikan tujuan, ya ketika tujuannya tercapai, sudah. Tujuannya apa gitu. Ini secara bahasa ya, secara bahasa kalau saja. Nikah aja jadi tujuan, berhenti gitu maksudnya. Iya, maksudnya hanya nikah bahwa tujuannya apa? Ya seperti orang-orang. Biasanya kan kalau orang nikah, kenapa mau menikah? Ingin mengukuhkan hubungan percintaan mereka. Iya. Udah itu. Mending itu. Kurang jauh ya berarti. Mending, iya. Mending itu. Ada yang kadang, kenapa nikah ya biar kayak orang-orang. Biar nggak mau sama gengnya ya. Iya, umumnya society. Iya tuh, tapi umumnya society terjadi ya. Sih, maksudnya menikah kayak gitu. Apalagi terutama mungkin nih akhwat-akhwat ya. Mungkin kalau saya dulu cowok masih agak santai-santainya masih ada tuh. Mungkin kalau yang cewek
satu geng, udah ada yang nikah, ada yang nikah lagi, ada yang nikah lagi. Ini yang terakhir nih kasihan nih, udah jadi kepikiran terus. Dan satu geng udah nikah kadang-kadang semua. kebanyakan denial akhirnya. Ketika dia memutuskan untuk nggak ada yang datang juga ke gua, ya udah deh, nggak nikah juga nggak apa-apa. Denial akhirnya, maksudnya. Iya, akhirnya kayak nyerah ya berarti. Iya nyerah. Sebetulnya itu masalah visi dulu. Gini, kita itu kan di Indonesia rata-rata tidak pernah divisikan untuk menikah. Visinya itu hidup enak. Oke, nggak diberikan pengertian untuk visi itu ya. Nah, padahal menikah visi ya. Nah, terus terang, Mas Mirza waktu dengerin mulai ke gambar nikah itu sudah sangat mudah sekali atau sudah ngelewatin usia? Sudah muda sekali itu gimana tuh? Ya misalnya kasih pernah nggak denger angka. ada anak usia 17 tahun sudah diberikan persiapan pandangan pernikahan? Enggak. Di Indonesia? Enggak kan? Kayak nggak pernah deh, Atau jarang deh. Secara umum ya, mungkin ada di sebagian komunitas kecil. Tapi secara umum tidak. Iya. Akhirnya membuat anak-anak tidak pernah berpikir atau tidak pernah punya gambaran atau tidak pernah punya tujuan minimal jangka pendek untuk menikah. Karena untuk dikasih gambaran mencari pasangan itu hanya dapat pasangannya aja. Iya. Ya kan? Terus maksudnya lebih dapat pasangannya siapa dari keluarga apa udah seputar itu teknis-teknis itu maksudnya. Dan manusia itu biasanya tergerak atau mempunyai energi lebih itu tergantung visi yang ingin diwujudkan. Oke, iya. Nah, visi yang sering ditanamkan ke kita kebanyakan adalah visi tentang hidup mapan. Nah, itunya loh. Iya, pekerjaan, uang, finansial, itu selalu dijadikan visi bagi kita. Makanya kenapa akhirnya ya kita nggak ada ubahnya, contoh nih, kayak Jepang, kayak Korea, di mana the hard work, hidup berkecukupan, bergelimang itu menjadi tujuan utama atau visi utama ketika mereka mau menjalani kehidupan. Padahal kan hidup gitu. Akhirnya nggak pernah cukup. Loh, akhirnya apa yang terjadi? Apa? Hancur populasinya. Iya. Karena nggak pada nikah ya? Ya nggak nikah. Jepang nggak mau punya anak deh, nggak mau punya anak juga. Ya gimana mau punya anak, nikah aja enggak. Jangankan nikah, kumpul kebo aja mereka safety misalnya. Maksudnya nggak mau jadi anak gitu. Kalau jadi anak ya digugurin kan gitu. Dan di pemerintah malah ngasih uang kan kalau melahirkan malah dibiayain. Nah, kenapa bisa terjadi dua perbedaan itu? Karena dua hal ini pemerintahnya dan masyarakatnya punya visi yang berbeda. Oke. Pemerintahnya memikirkan persoalan jangka panjang tentang eksistensi negaranya. Penduduk di dalamnya berpikir tentang individunya, diri mereka masing-masing. Aku belum hidup mapan, uang segini kalau punya anak akan berat. Kalaupun pemerintah ngasih duit bantuan untuk ngidupin keluarga, pertanyaannya berarti bukan di masalah ekonomi, tapi untuk apa saya nikah? Ternyata pembahasan pernikahan itu banyak, nggak sekedar masalah finansial. Soalnya banyak yang punya uang juga tapi nggak punya tujuan pernikahan. Iya. Akhirnya mereka terjebak ke hubungan-hubungan kebinatangan. Maksudnya gimana? Ya, seks free sex. Mereka berganti-ganti pasangan untuk memuaskan fantasinya. Itu kan kayak hewan. Itu kan aktivitas hewani yang dimana orang-orang yang punya kemampuan, ya kan, kemudian mencoba menyalurkannya dengan cara-cara seperti itu. Dan itu kan salah. Dalam pandangan tapi bagaimana untuk mengukuhkan visi ini untuk teman-teman ketika agar disebut siap menikah? Ya sebetulnya itu peran sekolah juga, tapi sekolah tidak pernah menyampaikan materi-materi yang demikian. Sekolah nggak ada nih. Contohnya gimana? Ya ketika kita dulu di pondok pesantren, itu ada satu kitab namanya Fathul Izar. Itu diajarkan ketika santri-santri sudah masuk usia balik. Fathul Izar itu artinya buka sarung. Di situ tuh ada pelajaran tentang persoalan sex education. Ada persoalan tentang nanti yang lebih persoalan tanggung jawab, hak dan kewajiban antara suami dan istri, positioning dan seterusnya. Itu diajarkan. Sedangkan di sekolah umum tidak. Nah, bagaimana dengan kami yang Amtung kan bilangnya pondok, tapi kan banyak user-user di Ta'aruf Online Indonesia juga bukan orang pondok. Iya, orang pesantren. Misalnya bukan orang pondok juga. Banyak di luar sana bukan orang pondok. Bagaimana untuk mendapatkan mengukuhkan visi ini? Pertama, di sekolah nggak ada nih. Pertama peran orang tua tentu saja. Ya sekali lagi orang tua itu selalu
selalu Disalahkan. ya gimana? Anak itu kan tergantung sikap orang tuanya. Oke. Tidak bisa dipungkiri, anak itu dibentuk oleh orang tua juga. Nah, orang tua yang bervisi materi, mereka akan menguatkan anaknya ke persoalan-persoalan materi. Misalnya apa saja yang mendukung materi, misalnya sekolah yang tinggi nak, Iya. biar nanti sekolah kerjaanmu enak, gitu. Pekerjaannya yang ada gaji tetapnya. Ya. Biar kamu aman nantinya Nah, finansialnya ketika menikah. jangan nikah dulu kalau belum jadi pegawai negeri, belum gajimu sekian, Iya. batasnya Punya sekian, mobil dulu, punya rumah. punya sekian, gitu ya. iya. Akhirnya, ya maaf ya, Jadi materialistis ya anaknya. ya. Pemikirannya hanya itu aja. Yang Ya. padahal yang disampaikan orang tua persoalan ini itu persoalan rezeki. Oke. Pertanyaan saya, siapa sih yang ngatur rezeki? Allah. Nah iya, bukan manusia. Tapi mungkin karena orang tuanya ini masalah bab ikhtiar. Bisa, papa aja bisa kok. Masa kamu nggak bisa? Loh, orang bisa nggak dibuat kaya oleh Allah dari usia sangat muda? Bisa. Bisa saja. Bisa. Nah ya kan tergantung bagaimana orang tua itu membuilding. Oke, Gini ya. berarti kan orang tua yang sekolah kan nggak ada nih, jarang ya sekolah umum. Iya. Orang tua. Nah, ketika orang tua di ruang-ruang itu harus memberikan visi ke anaknya. Mm. Kalau nggak dapat dari situ, Yang kedua, mereka bisa datangi, yang ketiga bisa datangi ke majelis-majelis ilmu yang kaitannya dengan persoalan-persoalan demikian. Masalahnya mau nggak datang ke persoalan-persoalan yang demikian? majelis ilmu tuh kalau datang ke kajian-kajian. Kajian-kajian. Kajian pernikahan. Ya, Mencari itu gimana sih caranya untuk zaman sekarang? banyak kan bisa di platform kita Ta'aruf Online tuh setiap sepekan sekali pasti ngadain tuh dengan pembicara-pembicara yang ngomongin Ada live ya? live. Ada Instagram. Itu bisa dicari untuk dapat ilmunya dulu. Iya. Nggak harus selalu langsung eksekusi. Jadi kita itu Eksekusi maksudnya? ya langsung tiba-tiba habis dengerin itu jadi Oh. besok nikah nyari Iya. nggak harus. Ini loh yang paling penting sebenarnya membentuk mindset dulu, membentuk mindset yang benar. Oh, cari pasangan itu seperti apa? Dan para orang tua juga jangan khawatir ketika ngomongin nikah terus kemudian pikirnya, "Oh, anak saya belum apa-apa kok udah diajarin nikah." Bukan gitu. Ini contohnya kayak gini loh. Orang itu belajar perang, tentara itu belajar perang. Apa mereka mau perang terus? Enggak. Nah iya, tapi kan untuk menghadapi keadaan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Iya. Nah, para orang tua nggak pernah berpikir sampai ke sana. Harusnya diajarin kenapa perang dong. Lihat, kenapa perang, Iya. bagaimana perang, dan supaya tidak perang. Oke. Kan oke, gitu. iya. Nah, anak-anak tidak pernah diajari pernikahan. Akhirnya mereka menghadapi pernikahan yang sangat rumit, yang mereka nggak pernah tahu gambarannya. Karena mereka nggak pernah diajarkan. Atau mungkin karena diajarkannya dengan hanya hal-hal materialistis aja, akhirnya ketika menikah keadaannya tidak seperti itu misal. Ya, Mengecewakan. akhirnya solusinya materialistis juga. Solusinya duit. Kemudian ketika nanti nggak bisa memenuhi itu dan bercerai, alasannya juga alasan duit. Duit, oke. Lah pernikahan ini semuanya rata-rata dibangun di atas duit. Lah bagaimana orang bisa mendapatkan kebahagiaan kalau ujung-ujungnya kembali lagi kebahagiaan adalah uang. Ya, tapi kan pasti nih ada, misal ada yang komen nih, pasti ya, di mana-mana uang sangat dibutuhkan di dalam pernikahan gitu. Lah pertanyaan saya, Ekonomi kan penting dalam pernikahan. Iya. Pertanyaan saya, apakah setiap kepala rumah tangga, setiap rumah tangga itu punya rezeki yang sama? Enggak, beda. Lah iya, mau usahanya bentuknya sama pun dapat duitnya beda. Lah kalau nggak diajari konsep rezeki dengan benar, ini istri bisa bandingin suami-suaminya ke suami orang. Itu loh si A kerjanya genah, padahal suaminya udah kerja keras. Iya, iya. Dan itu yang dia omongkan itu faktor di luar kemampuan manusia. Tapi sebenarnya rezekinya berdua udah kalau udah nikah tuh sama ya Tete. Maksudnya rezeki suami rezeki istri juga nggak sih? Loh iya dong, kan ada dua rezeki. Kalau yang satu nggak kerja, maka rezeki yang dia itu dititipkan lewat suaminya. Iya. Kalau yang satu sama-sama kerja, masing-masing punya rezeki yang Nah kalau dibawa ke istrinya rumah. protes, misal istrinya protes nih, kok kamu segini-segini aja toh mas gitu. Sebenarnya kan itu rezekinya dia juga. Ya itu ilmu yang kita tidak tahu. Itu kalau bagi yang, ilmu yang kita nggak tahu. Nggak tahu, rizki itu ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah. Rizki, jodoh, maut. Ini tidak ada yang tahu makhluk manapun. Ya, ini prerogatif Allah. Allah mau kasih berapa, urutannya gimana, jumlahnya berapa, nggak ada yang tahu. Tapi jangan menjadikan hal yang kita tidak tahu itu sebagai standar. Di situ kita nanti akan mengalami kesulitan. Contoh nih, standar apa? Standar kita adalah kematian. Nah kematian kita nggak tahu matinya kapan. Tapi dijadikan warning. Contoh, bukan berarti kemudian ketika ngomongin nikah nggak ngomongin rezeki. Oke.
Sama halnya ketika kita ngomongin hidup berarti nggak ngomong kematian. Tapi standar-standar yang kita tidak ketahui ini dijadikan batasan. Batasan apa? Dalam melakukan perbuatan. Contohnya, ini saya ikhtiarnya bisnis. Kadang dapat sekian, kadang nggak ada. Yeah. Nah, kalau pertanyaan ketika itu kan edukasinya, bagaimana sikap kamu ketika menghadapi punya, bagaimana sikap kamu ketika menghadapi tidak punya. Yeah. Bukan ngomonginnya rezekinya. Duitnya saya maunya selalu ada. Padahal harus dikasih konsep rezeki dulu. Rezeki itu kadang ada, kadang tidak. Maksudnya? Ya itu yang jadi bikin rumit. Rezeki duit ya, rezeki uang. Rezeki duit ya, uang. Harus selalu ada, padahal itu ya. Nah itu kan harus ada edukasi. Itu kan tidak bisa diajarkan. Tapi edukasinya kan harus dua-duanya tuh, baik dari istrinya, nanti calonnya ini, sama si kitanya. Dalam Islam, kurikulumnya itu terpisah. Yang mana kurikulum? Kurikulum rumah tangga. Pria wanita maksudnya? Ya, pria dan wanita itu beda. Oke. Jadi tidak bisa menggunakan kurikulum laki-laki ditampilkan ke perempuan. Contohnya seperti apa? Contoh, kurikulumnya? Kurikulum laki-laki itu bagaimana laki-laki itu bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Yang kedua, ditekankan sekali pada dia persoalan kewajiban mencari nafkah. Oke, bahwa memberikan nafkah itu wajib. Wajib ya? Jadi harus ada. Kalau tidak sampai ada, maka dia berdosa. Oke, clear. Nah, clear ya. Nah, nafkah ini tergantung nanti bentuknya. Bisa bulanan, karena mungkin mampunya baru bulanan. Bisa harian, ya bisa 2 pekanan. Terserah lah, intinya itu nafkah yang wajib. Iya. Ketika istri meminta, maka itu wajib diadakan oleh suami. Oh gitu, kalau istri minta apapun ada. Nah, tapi materi ini jangan diberikan ke perempuan. Oh ini ada lagi, nah kalau dari Nggak gini, tak teruskan dari dulu. materi itu apa? Nah, Teruskan. kalau saya misalkan materi ini saya berikan ke perempuan, yang terjadi apa? Perempuan akan nuntut laki-laki. Oke. Mudeng. Nah akhirnya dia nggak pernah belajar hak kewajibannya, nuntut hak. Padahal saya nyampaikan materi ini ke laki-laki. Tadi kewajiban berarti? Tadi kan yang disampaikan kan tadi pria kewajiban. Nah tapi kalau didengar perempuan kan jadi hak. Jadi hak, oke. Iya. Akhirnya dia nuntut. Iya. Lah kalau laki-lakinya pemahaman kewajibannya sempurna, lah kalau enggak, stres dia, ya kan? Ya. Makanya materinya beda. Jangan materi untuk suami diberikan ke istri. Tadi kewajiban nafkah. Nah kalau di sisi kurikulum wanita apa? Perempuan. Iya perempuan apa? Dia pahamkan kepada dia pertama tentang surga, bahwa surganya perempuan setelah menikah itu lebih mudah. Kenapa? Karena mengabdi ke suami. Bersifatlah menerima berapapun yang diberikan suami selama dia berusaha dengan kemampuannya. Pertama. Yang kedua, yang memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kamu bekerja, atur waktumu supaya tetap bisa melayani suami. Ya kan begitu. Kemudian kalau kamu punya anak-anak, rawat anak-anak, didik yang terbaik. Ya. Kemudian pahami bahwa laki-laki itu pakai logika, senang dilayani, senang diposisikan di atas walaupun mereka nggak meminta. Maka jadilah seperti itu. Bayangin kalau kalimat ajaran saya ini saya ajarkan ke suami. Jadinya kan suami arogan. Iya jadinya itu ya. Karena melihat haknya. Makanya hak dan kewajiban ini harus diberikan ke masing-masingnya, dipisah. Nah, untuk bisa mendapatkan ini memang harus ada datang ke kajian-kajian. Ya ilmu ya. Ya nggak ada karena di sekolah umum nggak diajarkan. Tapi yang belum clear adalah bagaimana menetapkan visi. Bahwa untuk mendapatkan visi itu piye caranya gitu. Gimana caranya untuk mendapatkan visi? Apa sih visi menikah itu apa? Kembali lagi kan ke banyak orang di menikah juga ditanyain tujuan juga nggak tahu tuh mungkin. Iya, tujuannya apa? Kembali, buat cinta-cintaan aja. Ya, ketika saya bilang jawaban ini, kebanyakan orang akan berpikir pragmatis. Oke, apa? Misalnya saya bilang, sebetulnya apa visi pernikahan? Tujuan nikah apa? Visi nikah? Mencari ridho Allah. Oke, mencari ridho Allah aja. Nanti orang akan bilang, pragmatis. Saya nih, karena terus kalau saya jawab begini misalkan. Kalau kamu menikah mau bahagia atau mau punya pasangan, kan sebatas itu, selesai. Tapi kalau mencari ridho Allah nih, maaf ya, bisa jadi kamu dapat pasangan tidak sesuai ekspektasimu. Malah jadi ujian ya. Oke. Ya.
Ya, Ya mending kalau dia yang jadi ujian untuk kita. Nah, kitanya ternyata jadi ujian buat dia. Dan kita nggak ngerasa. Ya kalau dia kuat ngadepin ujiannya. Kalau enggak, ya kalau terus apa yang menguatkan rumah tangga itu kalau bukan karena mencari ridhonya Allah? Terus selesai rumah tangga manapun. Kalau jenengan kita ngomong rumah tangga kan pengen bertahan ya. Iya. Cara bertahan paling hebat itu bukan dengan uang tadi. Ridho Allah tuh apa sih? Dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Contoh, kalau para laki-laki, jalankan kewajibanmu yang diperintahkan oleh Allah, Kak. Kenapa harus mencari ridho Allah? Karena itu sumber kebahagiaan yang hakiki. Contoh deh, ketika kita nikah dengan pasangan yang hal sepele lah, dia tidak tahu cara membahagiakan kita. Oke. Padahal yang kita tuh nikah mau cari bahagia tadi katanya. Misalnya, ternyata dapat pasangan yang qadarullah tidak atau belum bisa membahagiakan kita. Pilihannya kan cuma dua. Saya mau pisah aja lah sama dia. Karena tidak bisa membahagiakan saya. Atau pilihannya sabar. Ya ini ujian dari Allah. Oke. Ya Anda enak ngomong sabar. Mental saya habis. Iya, karena Anda tidak pernah berpikir tentang ridhonya Allah. Boleh aku persempit lagi nggak? Permudah lagi. Mencari ridho Allah artinya berarti menikah, yang sering yang dikatakan di kajian-kajian, menikah adalah ibadah. Betul. Iya kan, berarti kalau nikah ibadah. Ini kan Allah nih. Iya. Ini Allah di atas. Nah ini berdua nih, cowok sama cewek ini menuju ke itu ya. Pernikahan. Enggak, menuju ke Allah. Ke Allah, semua. iya. Ini dalam segitiga misalnya. Perjalanan gini berarti. Iya. Betul ya tadi? Iya, iya. Semakin calon dua-duanya cowok, cewek atau ikhwan akhwat ini semakin menuju ke Allah, dia justru malah semakin gimana ya? Semakin raket Ya kan semakin bertemu toh. Semakin bertemu ya. Nah, ketemunya, ketika dia semakin jauh malah semakin gini ya. Iya. Berarti. Makanya kan ketemunya Allah itu gimana? Fafil jannah. Di surga. Jannah, berarti tujuannya jannah. Nah ya. Makanya ridho Allah itu kan salah satu bentuknya surga. Nah oke, nah itu clear. Ketika Maksudku, saya aku nanya, kenapa harus nyari ridho Allah? Karena ridho Allah itu penting. Gini, kita kan untuk menuju ke jannah. Iya dong. Apapun, jangankan jannah, kebahagiaan itu butuh ridhonya Allah. Ketenangan itu butuh ridhonya Allah. Kalau bukan itu yang kita cari, insya Allah nggak pernah tenang. Menjalankan kewajiban terasa berat. Untuk taat sama suami aja nggak mau. Saya mau gimana nurut sama dia, mau dia kelakuan kayak binatang misalnya. Atau mungkin dari yang para pria ini ketika tidak mencari ridho Allah, tapi hanya menjalankan perintah atau kewajiban si istri, dia akan banyak ngeluh ketika bekerja ya. Dan kan kita kerja pasti ada pressure ya. Dan maaf ya, ada banyak masalah, terus kayak aku ngeluh karena udah di rumah udah merasa ditekan sama si istri. Tapi kalau karena Allah, karena ibadah, ya mungkin menjalankan pekerjaan ini dengan senang hati aja. Dapat tekanan ya sudah, memang ini adalah ibadah. Dan itu harus dua-duanya berpikir begitu. Nah itu tuh dua-duanya berarti harus dapat pemahaman yang tepat yang paling nggak sama lah. Paling nggak sama. Sehingga gini, ya memang rumah tangga itu tidak selalu menjamin keadaan itu harmonis, bahagia. Ada faktor yang kemudian mereka bilang, ya makanya kan dari sebelumnya nikah dipersiapkan kerja yang bagus. Pertanyaan saya, berapa banyak orang kaya yang cerai? Iya betul. Apakah duit tidak membahagiakan dia? Toh nyatanya kalau ada orang kaya, kenapa ada orang kaya yang cerai juga ya? Jadi kan masalahnya bukan di uang dong. Iya, malah justru kadang-kadang uang itu fitnah, uang itu ujian. Contohnya ada yang kemudian seorang suami ingin menguasai harta istrinya, dibunuhlah istrinya. Ada seorang istri pengen menguasai harta suaminya, dibunuhlah suaminya. Saya tanya, apa mereka ini, apa yang mereka cari kan? Jelas bukan ridhonya Allah. Dia duit. Padahal mereka menetapkan tujuan itu karena harta ya. Akhirnya setelah harta yang berlimpah tetap aja bermasalah. Harus sudah selesai dong ya. Iya, karena masih banyak orang kaya yang sedih kalau penetapannya di situ. Karena kebahagiaan tidak di ridhonya Allah. Makanya ridhonya Allah itu penting untuk kita mengarungi kehidupan tidak hanya dari istri tok, tidak hanya dari suami tok. Harus dua-duanya berpikir yang sama tadi. Ketika tidak berpikir tentang ridhonya Allah, hanya salah satu. Ya pasti yang satu ini selalu merasa dizolimi.
Kok cuman harus saya yang harus berpikir mencari ridhonya Allah? Ya jadi misal kayak segitiga nih, yang satu udah naik ke atas, ini yang satu masih di sini terus tuh, atau malah turun. Nah, ya kan turun kan. Nah, Nggak ketemu, akhirnya yang kadang-kadang yang ini juga ngerasa kok kenapa harus saya yang ngalah? Oke. Kok kenapa dia enggak? Loh, Ya. ya dia bisa jadi ujian kamu di dunia. gitu. Iya, tapi kalau memang tadi, lah terus gimana kalau dia sudah toksik? Standarnya apa toksik? Nah, itu dibuat. Di Islam juga diperbolehkan lo pisah. Wah, Kalau itu kayak kita bahas lain tuh. Lain ya. Pisah tuh. Nah, nanti kita akan coba bahas tentang terus kalau saya sudah mencari ridho Allah ternyata pasangan ini nggak sama konsepnya sama saya. Terus zolim lagi. Masa saya juga harus dengan atas nama saya mencari ridho Allah lah wis gimana suami saya sejelek-jeleknya udahlah aku ikut aja lah taat aja misalnya begitu. Apakah itu benar? Apakah Islam mengajarkan begitu? Nah, ternyata enggak. Ternyata ada caranya nanti. Ada standar yang harus ditetapkan kapan kita bertahan dan kapan kita harus selesai. Oke. Islam juga punya cara itu. Tapi kapan kita siap menikah itu penting tergantung sejak kapan disiapkan visinya dalam Kapan persoalan menikah. siap menikah adalah kapan Sejak kesiapan kapan kamu. dia ditanamkan visi pernikahan. Iya. Kan banyak orang tidak pernah disiapkan dari usia yang sangat muda. Kebanyakan mereka disiapkan justru setelah tadi perjalanannya waktu yang dah lama. Kesimpulannya Bahkan berarti ada yang tidak disiapkan. Kesimpulannya berarti gini, Tat, saya potong. Mau pulang juga nih. Siap menikah adalah ketika punya visi mendapatkan ridho Allah untuk menuju surga. Ketika sudah ada pemahaman itu berarti dia harus siap nikah tuh. Ya itu secara garis besar. Iya Nanti kan? ada pendetilan. Teknisnya adalah menikah. Dan Kan gitu kan. enggak gini, teknis ketika di dalam pernikahan nanti itu ada lebih signifikan. Lebih ada apa? Bukan signifikan, ada lebih tersegmentasi lagi nanti. Oke, menjalankan kewajiban dan Nikah lain-lain. itu secara umum. Oke. Ridho Allah itu tujuan. Nikah adalah salah satu cara Iya. untuk mendapatkan ridho Allah. Iya. Visinya mencari ridho Allah. Nikah adalah salah satu caranya. Dan nanti di nikah itu ada lagi Ada lagi dengan cara-caranya. cara-caranya. Ada lagi cara-cara Oke. bagaimana bisa mendapatkan pernikahan yang tadi. Terus kalau menghadapi pernikahan yang tidak ideal bagaimana? Terus bagaimana kalau Iya. ternyata pasangan ujian? Terus bagaimana kalau kita mendapatkan keadaan yang menjadi ujian? Nah, itu ada Jadi kan teknis-teknisnya untuk teknis menuju lebih ke kecil. ridho Allah ini. Intinya satu ini. Kalau ini hilang nih, ini nggak ada nih, plung. Cuma nikah dan turunannya. Oh, selesai. Dia tidak akan pernah siap menikah, dia akan terus trust issue, dia akan Iya, ketakutan. betul. Seperti kita mau datang ke kantor, tapi nggak tahu kantornya di mana tuh. Ya. Muter-muter aja tuh di jalan ya. Atau kita tahu kantornya, kita datang, kita ngantor tiap hari, ketemu masalah tiap hari, tapi nggak pernah gajian. Waduh. Wow, Iya kan? token listriknya bunyi. Duit. Tapi kita berangkat kantor terus. Iya. Konflik terus sama orang kantor, nggak gajian. Iya. Kan itu tujuan toh. Orang bekerja kan tujuannya adalah cari dapat pemasukan Salah satunya. untuk menjalankan kehidupan. Nah, kalau pernikahan tujuannya mencari ridho Allah untuk bisa melangsungkan pernikahan itu sendiri. Maka semakin cepat disiapkan visinya, orang ini akan makin siap untuk nikah. Oke. Jadi kapan siap menikah? Ya sejak kapan Anda mulai tahu visi Anda menikah. Ya habis dengerin ini langsung tuh harusnya udah. Oke, aku siap menikah. Oke, aku Teruntuk